atas kakimu Tuhan, hauskan titik Kalau damai Tuhan kita Yesus Kristus telah dalam jumpa kembali dalam waktu. Dan pada hari ini kita memasuki hari Rabu Abu. Rabu Abu memberikan kita satu panggilan, ajakan, dan juga sebuah permenungan tentang misteri cinta Allah. Kita akan memasuki masa Prapaskah, dan hari ini kita akan menerima abu sebagai simbol pertobatan, menyadarkan kita bahwa kita berasal dari debu dan kita akan kembali pada debu. Oleh karena itu, saudara-saudari, carilah hal-hal yang akan membawa kita kepada kebahagiaan sejati. Hindarilah hal-hal yang akan menjauhkan kita dari kebahagiaan itu, dan jauhkanlah diri kita dari semua perbuatan-perbuatan yang memisahkan kita dengan kasih dan cinta Allah. Hari ini kita akan merenungkan Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tak terasa hari ini kita memasuki masa Prapaskah yang ditandai dengan penerimaan abu yang mengingatkan kita akan diri kita, bahwa kita hanyalah debu. Kita berasal dari debu dan kita akan kembali ke debu. Tubuh kita, raga kita menjadi tidak berarti. Oleh karena itu, bagaimana cara kita memberikan arti bagi tubuh ini, bagi raga ini? Jiwa kita harus memberikan makna tersebut. Maka dalam masa Prapaskah ini, panggilan yang paling utama adalah panggilan pertobatan. Panggilan pertobatan berarti panggilan untuk senantiasa memperbaharui diri kita melalui kasih Allah dan hidup di dalam kasih Allah. Hari ini dalam bacaan pertama dari Yoel,
Kitab Yoel mengingatkan kita ya, bagaimana Nabi Yoel memanggil kita semua. Berbaliklah kepada Allah. Koyakkanlah dirimu. Koyakkanlah jiwamu. Supaya engkau berbalik kepada Allah dan tinggal di dalam Allah. Berbalik berarti meninggalkan kehidupan lama, kebiasaan-kebiasaan buruk yang lama, dan memperbaharui diri kita untuk memulai kehidupan baru di dalam rahmat Allah. Kita sudah ditebus oleh Tuhan, ya. Dalam bacaan kedua, kita semua telah dibenarkan melalui wafatnya, melalui kebangkitan, melalui karya-karyanya, melalui seluruh hidupnya. Allah telah membenarkan kita dengan rahmatnya, dengan penebusan putranya, agar kita semua beroleh keselamatan. Maka hari ini, dalam masa prapaskah, Tuhan memanggil kita supaya melakukan kewajiban-kewajiban keagamaan kita dengan setulus hati. Dan dalam masa prapaskah ini, ada 3 hal yang kita bisa renungkan untuk kita lakukan, yaitu berpuasa. Berpuasa bermati raga, berpuasa untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang lama, berpuasa untuk meninggalkan kehidupan lama, berpuasa dari perbuatan-perbuatan yang jahat, berpuasa untuk memberikan sukacita bagi diri kita, agar ketika kita melepaskan semua yang ada keinginan hasrat-hasrat dunia, maka rahmat ilahi Allah tinggal dalam kita. Yang berikut Tuhan memanggil kita, lakukanlah pertobatan dengan memberi sedekah. Pemberian harus dilakukan dengan ketulusan, dengan kejujuran, dengan kebenaran, dengan kebaikan. Bukan untuk mencari muka, bukan untuk mencari popularitas, bukan supaya dikenal orang, atau hidupmu akan dikenang seumurnya oleh karena engkau sudah memberi. Ketika engkau memberi, berilah dengan cinta sejati, tanpa ada ego, tanpa ada self-interest, tanpa ada udang di balik batu. Tetapi kita berbagi, sebab apa yang kita miliki adalah berkat dari Tuhan yang ingin kita bagikan, kita sharekan bagi orang lain. Yang ketiga, Tuhan mengingatkan kita, kedekatan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan melalui doa. Doa adalah senjata utama untuk menguatkan diri kita dalam berpuasa. Doa adalah senjata yang utama untuk memampukan kita memberikan hidup kita bersedekah bagi orang. Doa senjata yang paling kuat bagi kita untuk melawan kejahatan-kejahatan, baik yang ada dalam diri kita maupun di luar kita. Doa berarti kita ada bersama Tuhan. Doa berarti kita sedang berjalan bersama Tuhan. Doa berarti kita sedang mencari kebenaran dari Tuhan. Doa berarti kita ingin dekat dengan Tuhan. Doa berarti kita sedang bercerita bersama Tuhan. Doa berarti kita sedang memuliakan Tuhan. Doa berarti kita sedang mensyukuri semua berkat. Doa berarti semua yang indah dalam hidup kita, dalam relasi kita, dalam komunikasi kita dengan Allah. Doa berarti membiarkan Allah hidup di dalam diri kita dan membiarkan rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan. Selamat menjalankan masa puasa, masa tobat kita. Semua kita dimurnikan untuk kembali mengalami kebaikan Allah. Allah yang sudah memberikan kita keselamatan
Dan semoga keselamatan itu akan menebus kita hingga kita boleh masuk ke dalam kehidupan. Tuhan, kuduskanlah kami, berkatilah kami selama masa prapaskah, sucikanlah pikiran, hati, budi, dan jiwa kami, pindahkan kami, agar apa yang kami lakukan selaras dengan kehendak-Mu, dan kami hidup dalam kebenaran. Dan semoga kami semua boleh bertobat, dan semakin dekat dengan Engkau. Dan semoga berkat-Mu berlimpah atas hidup kami, dan semua orang yang kami kasih, dalam nama Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.